Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu di Masjid As-Sholeh selalu diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya kelak syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali. Kali ini akan disampaikan babu sholatil jamaati, bab yang menerangkan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Akhraja asy-syaikhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fi jama'atin", salatnya seorang lelaki fi jama'atin, berjamaah, tazidu ala salatihi, itu lebih banyak pahalanya ala sholatihi fi baitihi, daripada sholatnya dia di rumahnya. Seumpamanya di rumahnya itu dia berjamaah, lebih utama dan lebih banyak pahalanya dia sholat berjamaah. Fi baitihi wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya dia juga di tempat atau di pasar, misalkan di tempat pekerjaannya. Kalau di pabrik, di kantor, di komplek-komplek kantor, kemudian perhotelan, itu pahalanya lebih banyak dia sholat berjamaah. 25 darajat, banyaknya pahala itu 25 derajat daripada dia sholat sendiri. Wadzalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa as-salata lam yakhtu khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhul al-masjid. Laki-laki tadi mendapatkan pahala salat berjamaah tadi dengan catatan dijelaskan di sini bahwasannya yang pertama dia mendapatkan pahala 25 derajat itu berjamaah begitu saja. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, wa dzalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Yang pertama, sebelum dia berangkat ke tempat yang digunakan sholat berjamaah itu, dia wudhu, entah di rumahnya atau di tempat yang akan didatangi untuk sholat berjamaah. Fa ahsanal wudhu, kemudian dia membaguskan wudhu. Yang dimaksud membaguskan wudhu itu adalah
dia memperbaiki syurutul wudu yang pertama. Kemudian dia syuhudul khusyuk. Oke, penjelasan yang kemarin-kemarin. Menghadirkan sholatnya itu dengan hati yang khusyuk. Baik ketika berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Namun orang yang demikian ini sulit. Nggih, khusyuk itu sulit. Yang poin yang pertama saja tadi, karena ilmu zahir. Kalau khusyuk itu ilmu batin. Maka syarat wudunya harus diperbaiki, harus ahsan tadi. Ahsan itu dibaguskan, diperbaiki. Nah, setelah selesai wudu, summa ata al-masjidah. Berjalan menuju ke masjid. Keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu. Jadi, kalau mau menuju masjid, panjenengan usahakan wudunya di rumah. Wudunya di rumah. La yazidu la yuridu illa shalah. Ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dalam hatinya tidak ada kehendak atau tidak ada niat kecuali hanya sholat berjamaah. La yuridu illa sholat. Jadi dia memang keluar dari masjid itu dia sudah niat itu. Saya nanti ke masjid. Jadi tidak mampir-mampir. Tidak mampir-mampir ke warung dulu. Tapi memang niatnya adalah untuk ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Kalau bisa demikian, wudunya diperbaiki, kemudian tidak keluar kecuali dalam keadaan niat menuju ke masjid dan niat sholat berjamaah. Kalau demikian, kata Nabi Muhammad SAW, lam yahtu khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Maka tidaklah selangkah kaki yang dilangkahkan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah itu illa rafa'allahu lahu biha darajatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat 1 derajat dari setiap langkah kakinya tadi. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, yang pertemuan yang panjang, man hafidha 'ala salawat akramahullahu khamsan. Barang siapa yang bisa menjaga sholatnya, maka Allah pasti memuliakan dia dengan 5 perkara. Di antaranya 5 perkara itu adalah turfa'u anhu dhikul ais fitunya. Kehidupan di dunianya itu kesulitan-kesulitan diangkat oleh Allah, diganti dengan kemudahan. Dunia dengan kemudahan, akhirat dengan ampunan. Itu diantara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Kemudian dijauhkan dari siksa kubur. Kemudian akan dipermudah hisabnya oleh Allah. Dan kemudian diselamatkan ketika berjalan di atas sirat, dan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala masuk surga bi ghairi hisab. Ini 5 kemuliaan atau 5 derajat
yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang melangkahkan kakinya dalam keadaan dia bersuci, keluar dari rumahnya menuju ke masjid dan tidak ada niatan kecuali adalah untuk sholat berjamaah. Maka mulai dari sekarang diperbaiki niat, taslihun niat. Diperbaiki niatnya, kalau mau menuju ke masjid dikuatkan niatnya dan sudah dalam keadaan wudu. Wa khata'anhu khati'atan, dan satu langkah yang lainnya menghapus darinya satu kejelekan. Satu kejelekannya, satu keburukannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini banyak keburukannya. Terutama banyak kita itu syirik khafi. Sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sifat munafik, di depan orang baik, di belakang tidak baik, suka rasan-rasan, suka mencibir, sombong, riya, dan lain sebagainya. Nah, itu keburukan-keburukan itu dihapus oleh Allah. Kejelekan-kejelekan itu dihapus. Dan kalau sudah seperti ini, maka tujuan sholat itu tepat. Orang kalau sudah baik niatnya seperti ini, maka makna sholat yang sebenarnya itu dia mendapatkannya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kepada dirinya dari perbuatan yang mungkar, dari perbuatan yang keji, dari perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang mengerjakan sholat. Wong kuwi salate sergep 5 waktu kok ngono ya. Nah, misalnya. Jadi tidak ada identitas lain dari orang yang sholat itu dengan identitas akhlak, karakter, budi pekerti yang buruk. Tidak ada. Tidak ada. Jadi memang sholat itu memang membentuk pribadi musallin, pribadi orang yang mendirikan sholat itu menjadi pribadi yang musliman kafan, muslim yang utuh, muslim yang sempurna. Itu orang yang bisa menjaga sholatnya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Oke, kita berhenti di sini. Ada jenazah yang hadir dan kita akan mensolatkan jenazah. Kita lanjutkan kembali. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Jadi seorang lagi tadi yang mendapatkan 25 derajat dari pahala sholat berjamaah itu dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan tadi, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhala al-masjida kana fi salatin ma kanat salatu taksibu. Kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, maka selama dia menunggu sholat berjamaah, selama dia menunggu sholat berjamaah itu, dia mendapatkan pahalanya sholat. Jadi misalkan dia maghrib misalkan jam 6, dia masuk masjid itu misalkan jam 6 kurang seperempat. Nah, selama dia menunggu 1/4 jam menunggu sholat maghrib itu, menunggunya itu dihitung pahala. Dihitung pahala. Dalam satu hadis yang lainnya, intidharus shalah fis shalah.
Menunggu sholat itu pahalanya sama dengan mengerjakan sholat. Maksudnya adalah sholat sunnah. Misalkan kita hitung-hitungan tentang lamanya sholat. Misalkan kalau kita sholat sunnah itu maksimal misalkan 2 menit atau 3 menit, 2 sampai 3 menit. Nah, kita hitung saja sekarang. Kalau 15 menit, maka 15 menit dikurangi 2. Selama itu kita mendapatkan pahalanya sholat. Kalau 15 menit berarti kita mendapatkan sholat berapa rakaat itu? Kita mendapatkan sholat kurang lebihnya 10-an, 10 rakaat, 10 rakaat. Jadi kita mendapatkan pahala sholat sunnah 10 rakaat. Masya Allah. Lawang kita aja sholat taraweh aja nyari yang pendek. Nah itu pahalanya intidhar sholat. Menunggu sholat itu sama dengan sholat. Andaikan jenengan niku tahajud misalkan, bangun malam, bangunnya jam 2 misalkan, kemudian jenengan niatkan untuk sholat subuh berjamaah, dan di dalam sholat jam 2 itu jenengan ada sholat, ada bacaan zikir, entah istighfar, entah tasbih, entah sholawat, baca Quran, atau zikir-zikir yang lainnya, jenengan menunggunya itu sampai subuh. Maka pahala panjenengan itu dapat sebanyak itu. Andaikan jenengan niat habis sholat, misalkan habis sholat isya, nanti kita niat habis sholat isya, ya Allah saya niat, saya ingin sholat subuh berjamaah. Jenengan niat begitu, besok saya niat sholat subuh berjamaah. Entah jenengan di masjid entah tidak, ada yang menjelaskan, guru kami menjelaskan, maka itu juga masuk ke dalam intidharus shalah fi shalah. Tapi kalau mendapati keterangan hadis ini tadi, syaratnya masuk di dalam masjid. Tapi kata guru saya, ala niyah. Asalkan dari isya sampai ke subuh itu kita nggak ada niatan untuk berbuat dosa atau berbuat kejahatan, melanggar aturan-aturan agama. Tidak ada niatan itu. Lanun sewu, niat saya nanti niat sholat subuh berjamaah. Besoknya keringat, bangun subuh jam 5. Berarti sholat jamaahnya kan hilang. Sholat hilang. Bapak Ibu, kalau ini pelakunya itu kebiasaannya dia itu adalah sholat berjamaah, maka hilangnya sholat berjamaah subuh itu tadi, dia tetap mendapatkan pahala kalau dia kebiasaannya berjamaah. Tapi kalau nun sewu sudah dapatkan keterangan ini, yang penting niat. Deningku sholat subuh ora kecekel, biasa telat, ya mboten melebet niki, paham nggih? Niki bagi yang membiasakan dirinya itu memang sholat subuh berjamaah. Lah kan sing penting niat ya. Panjenengan niatnya telat kok, bukan niatnya Loh saya niatnya itu subuh berjamaah. Dilala tidak pernah bisa bangun. Berarti keinginannya kurang kuat untuk bangun subuh. Meleke ke dalon, kan mestinya harus dirubah pola tidurnya, pola istirahatnya kan. Salajengipun orang yang duduk di dalam masjid tadi menunggu sampai didirikannya sholat berjamaah,
Orang yang menunggu tadi wa tusalli al malaikatu alaihi ma dama fi majlisihi alladzi shalla fihi. Jadi ketika jenengan tadi masuk masjid dalam keadaan suci, kemudian tidak duduk terlebih dahulu, namun sholat tahiyat masjid, sholat sunnah, jenengan duduk di tempat itu, baca zikir, baca Quran, wirid, sambil nunggu ditegakkan sholat berjamaah. Maka malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu mendoakan orang yang masuk ke masjid tadi yang sedang menunggu sholat berjamaah. Doanya malaikat itu begini, yang pertama, Allahumma gfirlah, ya Allah, ampunilah dosanya fulan bin fulan. Nah, kalau malaikat yang mendoakan itu, Bapak Ibu, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Kita membaca istighfar itu masih butuh istighfar dari makhluk Allah yang lainnya. Nggih. Istighfar kita ini masih butuh istighfar dari makhluk Allah yang lainnya, seperti malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain, ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, dan lain sebagainya. Kemudian hewan-hewan yang berterbang, yang di darat maupun di laut, di gunung, dan lain sebagainya. Itu membaca tasbih, membaca istighfar bagi hamba-hamba Allah yang rajin untuk hadir di masjid dengan niat sholat berjamaah. Nah, doanya malaikat ini pasti diijabah. Allahumma gfir lahu, kata malaikat tadi, ampunkan dosa dia ya Allah. Yang kedua, Allahumma tub alaihi ma lam yuqdi minhu, ya Allah, terimalah taubatnya dia. Taubat kita itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Artinya sudah selesai itu maksudnya pasti sudah dapat ampunan, dapat rahmat, dapat surga, itu pasti itu. Pasti itu. Dengan catatan lam yuqdi minhu. Ketika di dalam masjid tadi tidak mengganggu yang lainnya. Tidak mengganggu yang lain. Perlu digarisbawahi, tidak mengganggu yang lainnya itu ini yang pertama bukan mukallaf. Kalau yang mukallaf seperti ini ya nih, belum mukallaf ini, seperti itu anak-anak yang lari-lari itu ya, itu lari, itu anak-anak. Terus menurut kita mengganggu, itu tidak termasuk ini. Karena apa? Karena mereka belum mukallaf. Tapi kalau yang sudah mukallaf, yang mukallaf itu yang jenengan-jenengan ini, yang mukallaf itu yang sudah usia akil baligh, mengganggu, misalkan tidak memberi rasa nyaman kepada yang lain, tidak memberikan rasa nyaman kepada yang lain. Ada orang yang sholat teriak-teriak, suaranya dikeraskan, teleponnya teriak misalkan ya, sehingga akhirnya orang yang i'tikaf di dalam masjid itu merasa tidak nyaman. Bahkan ketika orang yang membaca Quran atau berzikir, itu kalau sampai mengganggu orang yang sholat saja itu termasuk itu tidak diperbolehkan. Tapi pertanyaannya, orang yang sedang sholat, kemudian ada orang yang membaca Quran merasa terganggu, itu aneh. Betul.
Lah biasanya yang merasa terganggu dengan Quran itu setan biasanya lo ya. Nggih mboten. Lah wong salat kok mosok suara Quran terganggu. Nggih mboten. Kalau ada yang men-on-kan suara-suara entah musik entah apa, terganggu apa enggak? Biasa saja. Lalu ulama-ulama besar itu bahkan ada anak-anaknya lari teriak-teriak, itu enggak merasa terganggu. Ada ulama itu yang seperti itu. Namun ketika mereka tidur, minta kepada anak-anaknya, kalau bapak tidur, tolong jangan rame ya anak-anakku. Tapi kalau sholat, rame dibiarkan. Nah, okay. Kalau kita kan kebalikan. Lek turu, sekarang arep rame, sholat aja rame-rame. Berarti kita sholatnya nggak fokus. Orang yang sholatnya fokus itu, maka dia tidak akan mendengar hiruk pikuk di sekitarnya. Nggih, lawang kita sholat aja suara mobil di belakang itu denger aja, masa suara Quran merasa terganggu? Siapa kita? Khusyuk kita seperti apa? Jangan sosokan, jangan gaya-gaya, jangan merasa soleh. Oke. Jadi begitu nggih. Kecuali kalau bacanya itu teriak-teriak misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teriak-teriak. Mboten temenan. Maka jangan merasa terganggu, tapi diingatkan. Baca Quran itu yang tertil. Nggih, baca Quran itu yang tartil, yang baik, tagana dilakukan dengan lagu yang baik itu. Dan jadi yang merasa terganggu dengan bacaan Quran itu biasane lho nggih niku syaitan. Jadi dengan catatan orang itu mendapatkan doanya malaikat yang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengganggu manusia atau orang-orang yang di dalam masjid itu. Au yuhditsu fi, atau tidak berhadas. Artinya jadi kalau ke masjid misalkan zikir wudunya batal, itu baiknya afdalnya wudu lagi untuk tahiyatul masjid, untuk menghormat masjid. Tapi kalau jenengan batal di rumah zikir, jenengan badhe wudu, monggo niku luwih sae, boten wudu nggih monggo. Tapi nek masjid adabe lho nggih, etikanya niku lek pas wirid napa pas zikir teng jero masjid tetep dijaga wudune. Ngoten nggih. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, terpaut 27 derajat. Nggih. Jadi untuk mendapatkan 25 atau 27 derajat tadi, standarisasi dari Rasulullah SAW 2, menjaga wudhu, memperbaiki wudhu, nggih, memperbaiki wudhu, kemudian niat menuju ke masjid, tidak ada yang lain, niatnya adalah untuk sholat berjamaah. Jadi diperbaiki niatnya.
Wa Ahmadu wa Ibnu Hibban an Abi Dzarrin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar. Annar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa al imamu kutiba lahu qiyamul lailatin. Bahwasanya orang laki-laki yang dia mengikuti sholat berjamaah dengan imam, sholat berjamaah dengan imam sampai selesai, sampai imam itu selesai, selesai sholatnya. Juga ada yang mengatakan imam itu selesai dari zikirnya, selesai dari zikirnya. Makanya dianjurkan bagi imam, walaupun dia punya zikir yang panjang, yang lama, itu ketika dia menjadi imam itu zikirnya jangan terlalu lama. Nah, ini alasannya. Jadi disunahkan memang orang yang mengikuti sholat berjamaah dengan imam itu sampai selesai. Dia tidak berdiri, makmum itu tidak berdiri, jamaah itu tidak berdiri sebelum imamnya berdiri. Faham betul? Oke. Tapi kadang-kadang kita ini terburu-buru di dalam sholat, di dalam zikir setelah sholat. Kita terburu-buru, bahasanya lamcing, bersalam pelencing. Oke. Kita ini seakan-akan orang yang sibuk. Kalau kita menghadap Allah, itu tidak jenak. Tapi kalau kita bekerja, kita kumpul keluarga, kita pegang HP, lah, itu jenak sekali. Sejam 2 jam niku nek dolanan HP mboten krasa. Nggih mboten. Nek salat zikir napa malih jamaah pun mboten betah. 15 menit mawon mboten betah. Nggih. Ada apa dengan kita? Mboten jenengan kula nggih. Kula niku ngomongi kula dhewe. Jenengan kula husnudzon pasti iso. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnahnya itu seperti tadi, berjamaah dengan imam sampai selesai, imamnya itu selesai. Kata Nabi Muhammad SAW, kutiba lahu qiyamul lail. Orang yang menunggu imam itu selesai dari rangkaian sholatnya itu sampai ke zikirnya, wiridnya. Makanya disunahkan imamnya jangan panjang-panjang wiridnya. Berdiri dulu sholat sunnah, biar jamaah yang menginginkan mau pulang, ada kesibukan, dipersilakan. Kemudian kita lanjutkan wirid kita sendiri. Itu pahalanya qiyamul lail. Pahalanya sama seperti kita qiyamul lail. Niki kabar gembira bagi yang jarang-jarang qiyamul lail. Wis ora tau qiyamul lail, lek bar salat lamcing. Wah. Lapa lamcing bang bar salam pelencing. Sampun isa dereng nggih. Salajengipun wa Tabrani wa Diya an Anas. Hadis menika diriwayatkan ila Imam Tabrani dan Imam Diya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin. Sinten tiange dia berjalan dari rumahnya menuju sholat 5 waktu untuk berjamaah, maka pahalanya dia keluar dari rumahnya dengan niat sholat berjamaah itu kahajjatin, seperti ibadah haji. Nah, kedemen ya, seperti pahalanya ibadah haji.
Enak banget niki. Mung boten sama tapi tak serupa tapi tak sama, nggih. Lah saiki lek dihitung-hitung haji sakmono larange, suwe antrine kecuali yang plus atau yang haji furoda beda lagi. Larang niku nggih. Niku mawon bumbuan teng mriku niku saged tindakaken ibadah haji kanthi sempurna napa boten sakmono kathahe tiange nggih. Lah niki awake dhewe keluar dari rumah kados wau dalam keadaan suci berniat sholat berjamaah menuju masjid. Tidak ada niat yang lain kecuali sholat berjamaah. Maka fahalanya mendapatkan fahala haji. Wa man masya ila sholati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Jenengan niat menuju ke masjid selain sholat berjamaah, niat sholat sunnah di dalam masjid. Misalkan sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah qobliyah di dalam masjid, niat-niat sholat sunnah itu. Maka fahalanya seperti umroh nafilah, seperti fahalanya umroh yang ditambahkan. Fahalanya seperti fahala umroh sebagai tambahan. Artinya kalau jenengan ke masjid itu jangan niat sholat jamaah saja, juga niatkan sholat sunnahnya, tahiyat masjid atau qobliyah dan ba'diyah. Karena sholat sunnah itu sebagai nafilah, sebagai fahalah tambahan. Dan tambahannya fahalah haji adalah ibadah umroh. Maka sebelum haji itu ada yang haji tamattu dan ada haji yang haji ifrad. Haji tamattu itu berarti umrohnya dulu baru haji. Haji ifrad wajibnya dulu, hajinya dulu baru umroh. Umroh wajib maksudnya, nggih. Sampun isak nggih. Sak lajengipun kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, dari sini ada pertanyaan apa boten? Nek boten kita tutup. Nggih. Sampun cekap nggih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan barokah. Dan salah dimaafkan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.